Selamat sore selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin dan melindungi kita sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro Surakarta akan membagikan sedikit dari firman Tuhan yang besar ini dalam renungan pagi, dan satu kesukaan bagi kita untuk selalu bersukacita di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita supaya lebih tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami Bapak. Bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan urapan Roh Kudus bagi keluarga kami Bapak. Dan pada saat ini Tuhan kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang seiman di dalam renungan pagi dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro. Kiranya kasih Tuhan memberkati Bapak renungan ini dan memberikan hikmat kepada kami dan mengutus Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kami supaya kami lebih mengerti akan Engkau Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan pada pagi hari ini adalah menemukan kedamaian Tuhan yang sempurna. Dan ayatnya saya ambil dari Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita di dalam 2 tahun ini ataupun di dalam 3 tahun berjalan ini, banyak peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Kita sering mengalami suatu trauma atau ketakutan yang berlebihan. Kalau istilah sekarang apa? Paranoid. Jadi timbul ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita melihat di 3 tahun terakhir ini, tentu membawa kita semua kepada kecemasan. Kita menjadi selalu waspada dengan pandemi COVID dan semua variannya. Kita juga mendengar desus-desus perang antar negara adidaya. Kita juga mengalami perubahan cuaca yang membuat dunia kita kembali mengalami masa kekeringan yang luar biasa, yang dipicu bersama dengan dua hal sebelumnya, yaitu pandemi dan perang. Kelaparan di seluruh dunia diikuti oleh inflasi yang tidak terkendali. Dan ini lebih menambah frustasi orang-orang di mana kita sekarang melihat peningkatan kekerasan di seluruh dunia. Kejadian-kejadian yang kita alami pada saat ini. Dan sekarang timbul lagi apa? Inflasi yang merajalela. Banyak sekarang muncul video-video bagaimana sekarang masyarakat di Eropa. Bagaimana sekarang masyarakat di Amerika. Sekarang banyak hal-hal yang kita tidak duga. Dan hal-hal ini sekarang membuat kita semakin apa? Semakin takut dan takut dan takut. Maka jika kita lihat dunia saat ini menghasilkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam populasi kita, kecemasan yang tak terkendali dan hanya perasaan keseluruhan yang bermasalah. Di satu sisi kita dapat menyamakan dengan lembah yang dibicarakan dalam Alkitab, lembah baka atau lembah air mata. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah baka, mereka yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Yang terdapat dalam Mazmur 84 ayat 5-8. Saudara-saudara yang terkasih, ini hanya bisa terjadi ketika kita percaya ada pada Tuhan. Dan bukan pada apapun atau siapapun. Saya ulangi sekali lagi. Ini hanya bisa terjadi ketika kepercayaan kita ada pada Tuhan dan bukan ada pada apapun atau siapapun. Anda lihat ketika kita melewati masa-masa ini, dalam hidup kita membutuhkan perlindungan dari badai kehidupan. Dan Tuhan adalah pelindung itu.
saat dia menenangkan jiwa kita di tengah-tengah kesusahan kita. Dan kita melihat bagaimana ini terjadi dalam ayat yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama adalah kedamaian sempurna. Sebagaimana tadi di ayat dikatakan apa? Kedamaian yang sempurna. Perhatikan, itu bukan hanya kedamaian, tetapi kedamaian yang sempurna. Kamu akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, kita umumnya menganggapnya sebagai keadaan euforia sementara, yaitu kebalikan dari agitasi, kegelisahan, kebingungan, atau bahkan alarm. Itu adalah jenis kedamaian yang ingin diberikan oleh dunia, dan karenanya dewa dunia ini, setan, tetapi itu bukanlah kedamaian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan ingin kita memiliki tidak hanya damai dengan orang lain, tetapi yang lebih penting damai dengannya juga. Yang kedua dikatakan apa? Yang kedua dikatakan di sini, pikiran tetap pada Tuhan. Yang kedua adalah pikiran. Yang pertama tadi kedamaian yang abadi, dan yang kedua adalah pikiran tetap pada Tuhan. Yang pikirannya tetap padamu. Agar pikiran kita benar-benar tetap pada Kristus, kita harus menanggalkan, kata Paulus, perilaku kita yang dulu dan diperbaharui dalam roh pikiran kita. Dengan kata lain, jika kita memandang Tuhan hari ini sebagai orang percaya, seperti kita memandang Dia sebelum pertobatan kita, maka kita akan memiliki gambaran yang sepenuhnya salah tentang Dia, dan kita tidak akan pernah merasa damai. Karena jika itu masalahnya, Tuhan akan menjadi Tuhan teror, dan tujuan kita adalah melarikan diri darinya, menjauh sejauh mungkin darinya secara manusia. Tetapi jika kita menganggap Dia sebagai Tuhan damai sejahtera dan memberi damai sejahtera yang sempurna, kita akan meninggalkan semuanya dan datang dengan sukarela di mezbahnya. Dan kemudian kita tidak hanya akan dapat mempertahankan pikiran kita, tetapi juga untuk mempertahankan jiwa kita padanya. Dan yang ketiga dikatakan di sini apa? Percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya padamu, percaya pada Tuhan selama-lamanya. Kepercayaan berarti memiliki keyakinan, menempatkan ketergantungan pada Tuhan secara wajar, mengharapkan, mempercayai dan mempercayakan, yaitu memiliki keyakinan. Kita harus percaya kepada Allah dan kasih-Nya untuk menyediakan apa yang kita butuhkan, baik dalam kenyataan ini maupun yang akan datang. Alkitab memperingatkan kita untuk tidak menaruh kepercayaan pada uang, pekerjaan, harta benda, orang lain, atau bahkan pada diri kita sendiri. Dan kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akuilah Dia, dan Dia akan mengarahkan jalanmu. Amsal 3 ayat 5. Kepercayaan kita bukanlah pada apapun atau siapapun, tetapi pada Tuhan Allah saja. Segala sesuatu dan orang lain tidak cukup. Kita tidak bisa mempercayai kesehatan kita, karena itu bisa hilang besok. Kita tidak bisa mempercayakan keluarga atau teman kita, karena mereka bisa mengkhianati dan memunggungi kita. Kita tidak dapat mempercayai kekayaan, karena seperti yang dikatakan Alkitab, mereka dapat menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Dan kita bahkan tidak dapat mempercayakan kebenaran kita sendiri, karena seperti yang dikatakan Alkitab, tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun. Tetapi kepercayaan kita harus kita sandar kepada Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Melalui renungan di pagi hari ini, kita mempunyai suatu gambaran bagaimana Tuhan mengasihi kita, mengasihi hidup kita, mengasihi keluarga kita, dan menguatkan kita, dan menempatkan kedamaian Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang hari kerja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.